Pria ini memasuki kasino dan mempertaruhkan semua chipnya. Dealer memandangnya dan mulai membagikan kartu. Kartu Jack. Pria itu sangat bersemangat setelah melihat satu transaksi. Kartu berikutnya jahat, jadi Blackjack. Max tertegun di tempat. Kemudian muncul mesin slot dengan pembayaran tertinggi. Keluarkan $1 dari sakunya dan masukkan ke dalam mesin. Selanjutnya dia menekan tombol play. Layar pada mesin mulai bergulir. Dan $1 detik berikutnya, dia memenangkan 3 juta. Pada saat ini orang-orang di sekitar mulai bersorak dan bertepuk tangan. Dan langkah Max juga menarik perhatian bos kasino. Dia memperbesar video pengawasan. Menemukan bahwa Max sedang melihat ponselnya sambil bermain kartu. Mengira Max curang. Harus mengirim juniornya untuk memperingatkan Max agar tidak bermain dengan ponselnya di kasino. Jadi Max menelepon temannya Peter untuk meminta bantuan. Keduanya tiba di tempat pertemuan. Peter memberi Max headset Bluetooth yang membaca pesan. Pakai headphone saja. Dia akan dapat berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Lalu Max dengan percaya diri mengatur ulang semua chipnya. Dealer akan segera mulai membagikan kartu. Kartu pertama yang dibagikan adalah 3 sekop. Kartu kedua adalah 10. Tidak bisa mendapatkan 21 poin. Ini membuat Max frustrasi. Dealer mulai mengingatkan Max untuk mendapatkan 13 poin, apakah akan berhenti atau melanjutkan permainan. Melihat kartunya sendiri, Max kewalahan dan jatuh ke dalam dilema. Berdiri di depan semua orang menunggu. Dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang ada di telinganya. Jadi Max tidak punya pilihan selain mengetuk meja untuk memberi tanda kesepakatan. Rumah itu terlihat kacau. Kartu berikutnya adalah penyergapan. Posting Max berteriak. Dan kehilangan semua kemenangan sebelumnya. Ini membuat Max tidak percaya. Sementara Max meninggalkan kasino. Lalu terdengar suara dari headset. Dan memperingatkan Max bahwa jika dia mencoba mematikan teleponnya lagi, itu akan membunuhnya. Ternyata untuk menghindari pemeriksaan kasino barusan, Max menentang perintah dan akan menghentikan tubuhnya untuk kehilangan uang. Kehilangan waktu ini bukan hanya peringatan tetapi ancaman untuk dipatuhi. Max kecewa. Kembali dari kasino ada orang cantik tepat di dekat hotel. 2 orang saling memandang. Tapi Max tidak terlalu peduli. Dan kemudian seorang pria parubaya muncul di ruangan itu. Lalu melecehkan gadis itu. Max segera melangkah maju. Tetapi dikalahkan oleh pihak lain. Lalu keduanya meraba-raba tubuh Max. Menemukan telepon yang membuatnya kaya. Dan salin semua data di ponsel. Keesokan harinya Max di meja depan menerima paket misterius. Kembali ke kamar untuk mengeluarkannya dan ternyata itu adalah ponsel. Sekarang satu pesan dikirim ke ponsel. Dikatakan di hotel bahwa ada acara setengah harga. Max berpikir ini adalah hal yang baik. Jadi dia menelepon meja depan untuk mengubah tanggal penerbangan. Dan memutuskan untuk menginap 1 malam lagi. Tidak terduga. Keesokan harinya dia mengetahui di papan buletin bahwa pesawat yang akan dia jatuhkan. Sebelum Max dapat bereaksi, pesan lain datang dari telepon. Katakanlah jika ingin kaya belilah saham. Max mengira itu spam dan mengabaikannya. Tidak menyangka stok akan naik begitu Max sampai di kamarnya. Itu meningkat hingga 300 kali lipat. Max secara bertahap menyadari ini bukan ponsel biasa. Tepat saat Max sedang check out, telepon menerima pesan lain. Jika Anda ingin menghasilkan uang, pergi ke kasino di Praha. Jadi Max terbang ke Praha. Baru saja turun dari pesawat dan bertemu dengan supir taksi yang antusias. Namanya Johannes. Saat mengendarai mobil, Max mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada sopir John kemana dia pergi. Setelah John berbalik, dia langsung mengenali telepon itu. Dan sebutkan model dan fungsi telepon yang sebenarnya. Ini mengejutkan Max. Ternyata John adalah peretas dunia maya top. Dan taksi hanyalah pekerjaan sampingannya. Lalu John memberi Max sebuah kartu nama. Dan memberitahu Max bahwa John dapat ditemukan untuk apa saja di internet.
Max pergi ke kasino atas permintaan ponselnya. Ikuti instruksi di ponselnya untuk menghasilkan uang di kasino. Akibatnya, pemilik kasino Grace mengira Max selingkuh sehingga ada yang menangkapnya. Saat dalam pelarian, Max ditampar oleh pria kulit hitam. Max kemudian dibawa ke pabrik yang ditinggalkan. Ternyata pria kulit hitam itu adalah agen rahasia. Hampir beberapa orang telah menerima telepon yang sama dengan Max. Mereka menghasilkan banyak uang dengan menggunakan informasi yang diterima di ponsel itu. Namun pada akhirnya orang-orang ini mati secara misterius. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, pria kulit hitam itu menerima perintah untuk menyelidiki kejadian tersebut. Dia menodongkan pistol ke kepala Max dan bertanya siapa yang mengiriminya pesan. Max berkata jujur dia tidak tahu siapa. Pria kulit hitam tua itu tidak bertanya apa-apa lagi dan membiarkannya pergi. Lalu mengambil ponsel Max. Satu pria berdiri di pinggir jalan dengan ponsel. Saat ini lampu merah berganti hijau. Ponsel menerima pesan. Katanya ayo berburu gula. Departemen keamanan buru-buru mencegat sinyal dan melacak dari mana pesan ini berasal. Max juga mencari pesan teks di ponselnya. Tak lama kemudian sebuah truk datang dari kanan dan sebuah BMW bergegas dari kiri. Max hanya harus tegas dan menghindar. Dua mobil itu saling menabrak. Pria kulit hitam itu mengangkat telepon di tanah dan tiba-tiba menerima pesan. Dikatakan jika dia tidak mengembalikan telepon ke Max dia akan mati. Hati lelaki tua itu seperti tercengang. Ternyata pihak lain sudah tahu kalau itu bukan Max yang asli. Dan sekarang, untuk mencegah insiden di pesawat terungkap, Biro Keamanan telah membuka perburuan untuk Max. Saat ini Max sedang bersenang-senang dengan adik perempuannya yang cantik. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada penembak jitu. Jadi cepatlah untuk mendorong Max ke samping. Pada saat yang sama ada dua pembunuh juga di luar pintu. Sekarang Nona Camilla membunuh seorang pria melalui pintu. Kemudian mendorong tubuh dengan pembunuh yang tersisa. Max mengambil penusuk dan menempelkannya di paha si pembunuh. Lalu Camilla mencekiknya dengan ikat pinggang. Penembak jitu di luar melihat aksinya gagal. Harus segera mengungsi. Lalu saat bos Camilla, Grace, tiba. Ambil Max. Lalu beritahu Max. Jika dia ingin bertahan, dia harus mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Max berkata kita bisa pergi ke sopir taksi John untuk meminta bantuan. Jadi mereka berdua pergi ke tempat John. Max memberikan data yang disalin ke John. John mengatakan bahwa pengirimnya adalah sistem perlindungan AI. Dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dia menduga bahwa sistem AI bisa sadar diri. Pada saat yang sama lelaki tua hitam itu juga bergegas mendekat. Dia bertemu Max dan Grace mengatakan bahwa agen keamanan juga sampai pada kesimpulan bahwa sistem AI bisa sadar diri. Dan kembalikan telepon ke Max. Saat ini satu pesan datang dari ponsel. Beritahu Max dan yang lainnya untuk bergegas ke gudang di Amerika Serikat. Setelah tiba mereka menemukan bahwa gudang itu penuh dengan komputer. Mereka segera menyalakan komputer untuk mencari tahu apa yang diminta AI untuk mereka lakukan. Akibatnya, AI telah memindahkan semua datanya ke sini. Dan AI juga mengupgrade dirinya sendiri. Setelah pemutakhiran selesai, seluruh jaringan dunia akan diatur oleh AI. AI juga mengancam jika mereka berani mematikan daya. Ekonomi dan pertahanan Amerika akan hancur total. Melihat semakin sedikit waktu. Saat kritis Max mengira headset Bluetooth dapat berbicara dengan ponsel. Lalu Max dengan serius bertanya kepada AI itu, apa tujuan keberadaanmu? AI mengatakan itu untuk melindungi manusia. Tetapi perilaku AI saat ini mengancam umat manusia. AI tidak menjawab. Setelah beberapa penyelidikan, AI secara otomatis mendeteksi bahwa itu adalah ancaman nyata. Jadi sistem penghancuran diri diaktifkan. Krisis telah berhasil diselesaikan. Tidak menyangka bahkan seorang peretas dapat mencocokkan dua kalimat Max. Tapi Max tetap ditangkap. Pria berkulit hitam itu akhirnya menyelamatkan Max. Dan Max mendapatkan 3 juta bonus kasino. Lalu menikahkan Camilla yang lain sebagai istri.
Apakah teman-teman ingin memiliki ponsel seperti itu?